Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PKRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua Cabang PKRI se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati pula Ketua Cabang PKRI Kecamatan Tambak beserta rekan-rekan pengurusnya yang saya hormati pula, kepada seluruh pemirsa khususnya anggota PKRI dimanapun berada yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah di channel YouTube ini dalam acara ngaji bareng PKRI Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mewakili dari PKRI Cabang Tambak telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Wahyudi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, pemirsa dimanapun berada, pada sore hari ini telah hadir Bapak Ustadz Wahyudi. Langsung saja kepada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya yang akan mengambil tema judulnya hal-hal yang wajib diwajibkan oleh orang ketika berpuasa. Kepada beliau Ustadz Wahyudi secukupnya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah PKRI Kabupaten Banyumas serta jajaran pengurusnya, yang saya hormati teman-teman keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia PKRI Kabupaten Banyumas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini menjelang buka bersama di hari yang ketiga Ramadan, bertepatan hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 Miladiyah, kita bersama-sama bisa kembali meramaikan, mensyiarkan Ramadan yang diselenggarakan oleh keluarga besar PKRI Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu keluarga besar PKRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan yang diaturkan pada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan manfaatnya, sangat kita cintai, dan mari kita bersama untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya, mempertahankan ajarannya, dan mendakwahkannya untuk seluruh
Baik, Bapak sekalian di rumah Soimin dan Muslimat, keluarga besar PGRI Muslimat yang berbahagia. Kita bersyukur pada awal bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah panjang umur dan mulai dengan Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Tentu Bapak Ibu kita semua menyadari ya bahwa ini adalah bukan kali pertama ya kita berpuasa ya. Seperti saya ini bukan kali pertama. Mungkin sudah puluhan kali bagi kita ya. Nah, inilah menjadi kasih sayang Allah. Ya, nikmat Allah yang sangat luar biasa diberikan pada kita semuanya supaya kita menjadi orang yang baik. Supaya iman kita terjaga, terbina, stabil. Tanpa adanya bulan Ramadan, tanpa adanya kewajiban utama di bulan Ramadan yaitu saum, ini sudah seperti apa ini? Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, tentu tema besarnya hanya dua sebenarnya. Mas, kamu puasa enggak? Yang kedua, kamu terawih enggak? Itu kan? Bapak Ibu sekalian dan Allah, kita tidak pernah tahu puasa mana yang diterima oleh Allah selama ini, kapan, dan itu nggak pernah diberi balasan ya. Itu memang rahasia Allah. Kita pada kesempatan ini akan menyampaikan tema tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita sore ini bisa juga ya, adalah hal-hal yang masih dilakukan kepada kita. Tentu bagi Bapak Ibu materi ini sudah sering diingatkan oleh para ustadz pelatihan melalui media atau langsung gitu ya. Kami tidak akan menggurui ya kepada Bapak Ibu semuanya, apalagi keluarga besar Bapak PGRI tentu adalah para insan pendidikan yang sangat mudah untuk memahami penjelasan para ustadz, para guru ya. Hanya mungkin beda materi saja. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Anda lakukan ini kewajiban apa saja di bulan Ramadan? Ini saya tidak menyampaikan syarat wajib, syarat rukun, puasa selama puasa. Enggak lah, karena itu sering sekali disampaikan oleh para ustadz ya. Kita hanya menegaskan saja barangkali ada beberapa poin yang harus kita camkan, kita ingat. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa berpuasa ini sebagai ibadah kepada Allah. Dan agar puasa menjadi sempurna bermanfaat, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, jagalah sholat. Jagalah sholat 5 waktu khususnya. Di antara orang yang berpuasa, sebab masih ada orang yang menelantarkan sholat ini. Yang puasa tapi sholatnya terlantar ya. Padahal sama-sama wajib. Padahal sama-sama wajib. Ini bagaimanapun juga sholat adalah merupakan yang agama kita ya. Dan kita sering kadang puasanya bagus tapi sayang sholatnya tidak kurang disiplin. Padahal di ayat yang lain misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 misalnya, Allah sudah wanti-wanti, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat, semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu itu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tafsirnya ya. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah ini perintah supaya semua waktu-waktu sholat kita pelihara. Hafidzu 'ala sholawati. Kemudian ditegaskan lagi wassolatil wusta, dan sholat yang pertengahan. Sholat wusta, sholat yang pertengahan. Ini mayoritas ulama memahami bahwa sholat wusta ini adalah sholat pertengahan. Itu sholat asar ini. Kenapa kok seperti itu ya sholat asar ini? Apa istilahnya? Nah, mayoritas ini teman-teman kaum muslimin muslimat ini kalau sholat asar ini
kadang jarang yang bisa melakukannya dengan berjamaah tepat waktu ini. Kita kadang teman-teman yang ada di kantor mungkin pakainya sudah bersih, dilarang ada saja gangguan-gangguan. Padahal pakaian sudah bersih, sudah rapi, dekat masjid lagi. Tapi kadang kita kok enggak langsung bisa melakukan dengan tepat waktu berjamaah. Maka ini menjadi perhatian, penegasan oleh Allah wassalatul wusta. Nah, mayoritas tadi para ulama memberikan pemahaman yang dimaksud salat asar. Umumnya salat asar ini kurang diperhatikan, beda dengan salat maghrib. Tetapi ada juga ulama yang menjelaskan salat wusta ya semua salat. Coba kalau salat asar itu salat pertengahan, kalau dia itu dari subuh misalnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tengah-tengah kan asar ya. Asar. Ya asar kan. Coba kalau menghitungnya dari zuhur misalnya, zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, subuh, berarti yang tengah maghrib. Kalau menghitungnya dari maghrib, berarti maghrib, isya, subuh. Nah, ini yang mana ini ya salat pertengahan? Berarti artinya memang dari 5 sholat itu sudah meningkat. Nah, hanya memang kembali banyak ulama, jumhur ulama memahami terhadap sholat asar. Ada benarnya memang karena memang di waktu asar adalah waktu yang kita sedang asik bekerja, yang di sawah juga tanggung dan lain-lain. Ini maka ada penekanan dan perhatian khusus. Nah, kaum muslimin, bapak-ibu sekalian, saudara besar PGRI Banyumas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat asar ini di tengah Ramadan yang kita jalani ini mari kita usahakan. Semua waktu sholat fardu mari kita jaga. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak ada peningkatan. Usahakan semua sholat dalam posisi berjamaah di masjid atau musala di mana kita tinggal. Ini yang pertama. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan selain memelihara sholat, utamanya sholat fardu, ditambah dengan sholat sunat tentu. Tadi tema besarnya juga tarawih ya, tentu ya. Kemudian yang kedua adalah jaga puasa Ramadan, menjaga puasa. Latihlah anak-anak kita untuk berpuasa kapan saja mereka mampu, dan berhati-hatilah dari berbuka atau membatalkan puasa di bulan. Usahakan jangan sampai membatalkan puasa. Kalau tidak dalam keadaan darurat terpaksa banget, ini jangan sampai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau pernah memimpi. Ini saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau menjelaskan suatu malam Rasulullah pernah bermimpi, ceritakan mu'allikina bingarokihim musyaqiqatu asdaqihim tusilu asdaqihim daman. Qala qultu man haula'i, qala haula'i alladhi yuftiruna qabla tukhillatu saumihim. Orang yang membatalkan puasa, orang yang membatalkan puasa tanpa udzur, karena tidak darurat, sengaja, tidak ada alasan yang syar'i, maka dikatakan dari Nabi berdasarkan mimpi beliau ini, mereka kan digantung terbalik kepalanya di bawah, mulut-mulut mereka robek, dan dari mulut mereka darah bercucuran. Ini luar biasa ini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka? Maaf, Rasul bertanya pada malaikat Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Kemudian mereka adalah orang yang berbuka sebelum halal puasanya mereka. Ada sebelum batas waktunya sampai maghrib lah kalau begitu ya, sebelum halal puasa mereka, yaitu sebelum waktu berbuka. Ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Barang siapa yang membatalkan puasanya sehari dengan sengaja, maka wajib atasnya menggantinya dan bertaubat. Jadi ini luar biasa. Apakah kita kepengen dibalik dengan murid yang berjalan darah? Ini masya Allah, ini mimpi Rasul ketika diperlihatkan oleh Allah, ya, kondisi orang yang sengaja menjarak membatalkan puasa. Maka
marilah kita sama-sama untuk menjaga puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang wajib kita lakukan kaum muslimin dan Allah, keluarga besar Gunung Banyumas, ya, berhati-hati ya, dari berbuka puasa di hadapan manusia ya. Sekarang kita kadang melihat fenomena ya, orang tidak berpuasa itu koyok orang di sini malah biasa-biasa saja. Karena ini aku nggak berpuasa. Malah ada sebagian yang kayaknya merasa bangga. Biasanya anak muda ada sebagian yang di jalan naik motor sambil merokok. Ya. Ini sama. Kita andaikan kita tidak berpuasa karena uzur, ya tolonglah ya, bisa menghargai ya, ngumpet apa gitu ya, jangan ngiting. Jangan kita merasa itu hal yang biasa. Ini Masya Allah, Rasul mengatakan ini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku ini terampuni kecuali mujahirin. Mujahirin itu apa sih? Adalah orang yang menampakkan kemaksiatan. Berbuat maksiat tapi ditok naik, didena, senang gitu. Bukan malu tapi senang dengan perbuatan. Ini pasti Bapak Ibu paham, sering melihat. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah. Maka ketika kita harus berbuka karena suatu hal, ya tolong ya, kalau bisa menyendiri ngumpet gitu ya, jangan sampai kita ngedeng ya, terbuka semuanya bisa melihat ini loh, aku nggak puasa. Ini ada ancaman sedikit. Kemudian ada dari At-Tibi ya. Beliau berkata, setiap umatku diampuni dari ghibah kecuali orang yang menampakkan dosa. Membatalkan puasa adalah suatu keberanian atas Allah. Berani kepada Allah. Meremehkan Islam dan kelancangan terhadap manusia. Ketahuilah, barang siapa yang tidak berpuasa maka tidak ada aib atasnya. Ya. Karena itu adalah suatu kegembiraan besar dengan menyempurnakan puasa dan diterimanya ibadah. Jadi sebenarnya yang berhak merayakan ini adalah orang-orang yang berpuasa gitu ya, Sabtu dan teman-teman yang lain. Kalau puasanya bagus, sempurna, semaksimal kita, ya kita layak punya hak untuk merayakan. Tapi yang puasanya ya kadang-kadang bolong-bolong, tutup kendang, itu mereka juga kadang lebih semangat berilmu, gitu ya. Biasanya ini yang kadang masih perlu kita edukasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman guru tentu punya kewajiban yang sama untuk mendapatkan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat kewajiban kita adalah jadilah orang yang akhlak baik, jauhi kekufuran, mencela agama, serta bermuamalah yang buruk terhadap manusia. Ya, terutama ketika kita sedang berpuasa ini. Puasa ini adalah mendidik dan tidak memperburuk akhlak. Ya. Maka ini menjadi kayak semacam kendali yang luar biasa. Kalau tidak, bukan orang yang beriman, kalau tidak jalan puasa sebenarnya berat sekali. Maka Nabi mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab, fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Ya, ini juga sering disampaikan oleh para ustaz yang lain, oleh pemateri sebelum saya dan mungkin beberapa para ustaz di banyak media. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia itu yarfus. Yarfus itu mengumpat. Mengumpat itu apa ya? Paham lah ya? Mengucapkan kata-kata yang kotor ini, mengumpat. Wala yarfus. Kemudian juga wala yashab, kata Nabi. Ya. Janganlah di antara kalian itu mencela, menganiaya. Fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maka
Apabila ada orang yang mencela atau menganiaya atau mungkin diajak untuk berkelahi, katakan sesungguhnya aku ini orang sedang berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Ada beberapa redaksi kalimat yang sumbernya berbeda, tapi intinya sama. Jadi mengumpat ini adalah sebuah pantangan keras bagi orang yang sedang berpuasa. Berkata kotor, ya. Kemudian yashab itu artinya membentak. Jangan membentak ya. Mengeraskan suara. Kemudian kewajiban kita yang kelima adalah menjaga lisan dari hibah. Ini juga pantangan. Kita tidak mau puasanya kesekian kalinya. Seumuran kita mah dulu ya sudah berumur 50, 40 ya, sudah 2-3 tahun lagi pensiun, masa puasanya masih sama dengan ketika kita baru diangkat jadi guru gitu. Kita adalah guru-guru besar ini, guru senior. Pertama saya ya. besar. Pasti kami sangat berharap bahwa kualitas puasa panjenengan dan teman-teman semuanya harus lebih baik, harus ditingkatkan. Yaitu menjaga lisan dari hibah, menggunjing. Ini adalah bagian dari pantangan orang berpuasa. Sampai Rasulullah mengingatkan dengan keras, malam yajak qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadama ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang sedang berpuasa kok tidak meninggalkan ucapan dusta atau melakukan kedustaan, maka Allah tidak butuh lagi akan puasanya. Allah tidak butuh lagi akan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ngapain puasa kita nggak dilirik sama Allah? Jangan-jangan kita nggak dapat apa-apa ini. Soalnya kan menjadi sebuah kesia-siaan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, ibadah puasa ini spesial sekali buat Allah. Allah sendiri yang bisa menilai. Maka selama ini teman-teman dari guru PAI dan lain-lain itu rukun Islam yang nggak pernah dilombakan itu puasa. Ya, kalau lomba sholat ada lomba ya tahlilan. Coba lomba puasa milihnya gimana? Asesmennya bingung. Karena Allah sendiri yang berpuasa. Ya. Fa innahu li wa ana asyhadu. Sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah dan aku sendiri yang akan membalas. Seseorang puasanya baik atau tidak, nilainya mau berapa, itu yang tahu hanya Allah. Ya. Malaikat pun nggak tahu karena kalau sejatinya puasa itu kalau banyak tidak makan dan minum, mungkin malaikat yang mencatat ya. Tetapi puasa hati, pikiran, jadi kan Allah sendiri yang bisa menilai. Maka selama ini nggak pernah ada lomba puasa. Makanya, masya Allah, ini adalah ibadah yang sangat spesial. Maka efektif sesungguhnya puasa ini menjadi penghantar orang yang beriman lalu naik derajatnya menjadi muttaqin. Ini kan di dalam surat Al-Baqarah 183 kita sudah paham, diakhiri dengan ramalan. Semoga atau dengan harapan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini kan harapan, bukan kepastian. Kalau memang bisa menjaga dengan baik, insya Allah tercapai dengan muttaqin. Tapi kalau puasa kita itu masih semaunya, tidak bisa mengendalikan, ya bisa jadi diri kita sangat tergantung. Beliau berakhir, kami berpesan kepada teman-teman guru di awal Ramadan ini, marilah kita perbanyak membaca risalah-risalah, konten-konten tentang seputar masalah puasa dan lain-lain. Ini untuk menambah pemahaman yang lebih kafah, lebih menyeluruh, supaya puasa kita itu benar dan bernilai. Dari tahun ke tahun puasa kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kultum sore hari ini. Insya Allah Bapak Ibu adalah para cendekia yang bisa mengkaji, mengembangkan dari berbagai sumber yang bisa insya Allah menjadi tanyakan kepada para ustaz yang pada dengan aku bisa menjelaskan supaya pemahaman kita itu benar, ibadah kita itu nyaman, mantap. Jadi amal kita adalah amal yang diiringi dengan
bisa nggak diterima dia. Nah, sebenarnya Allah menerima ibadah itu bagi orang yang memiliki takwa. Ini penting sekali, tidak hanya rekor saja, tapi pada saatnya kita semua beribadah paham betul dengan perintah dan kaifiah tata cara dengan dalil. Demikian dari kami, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan keluarga besar guru di Banyumas semuanya sehat, bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, tuntas dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan puasa mengantarkan derajat kita semua menjadi derajat Allah yang paling tinggi, yaitu yang paling kualitas takwanya paling baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Yang Ustaz Wahyudi SPDI. Alhamdulillah sudah maghrib Ustaz. Selamat berbuka kepada seluruh pemirsa. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama, hal yang diwajibkan orang ketika berpuasa yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktunya, karena sholat juga kewajiban, puasa juga merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga puasanya, yaitu puasa pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga, jadilah orang yang berakhlak baik. Yang keempat adalah menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian tadi, apabila dari saya pribadi banyak kesalahan yang diperbuat, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.